Salam sehat, selamat hari Senin untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sehat dan berbahagia tentunya, itu harapan kita semua. Dan ada hasil yang sehat juga dari belahan dunia lain. Jadi kita kali ini nggak akan bahas timnas ya, karena memang tidak terlalu banyak yang update. Mungkin karena kemarin hari Minggu, jadi para pemain di Dubai lagi istirahat. Walaupun hari ini nanti rencananya malam akan ada pertandingan persahabatan atau uji coba menghadapi Uni Emirat Arab. Oke, jadi kita leave it alone untuk sementara. Kita akan bahas dari Eropa. Jadi ada 3 pertandingan yang akan gue bahas. Jadi Arsenal mengalahkan Brighton 3-0, kemudian Roma menang di Derby della Capitale 1-0 dari Lazio, dan tentunya last but not least adalah pertandingan antara MU dan Liverpool yang berakhir dengan sama kuat 2-2. Oke, jadi nanti mungkin 30% gue bahas Roma, mungkin 25% gue bahas Arsenal Brighton, dan 45% gue bahas MU ya. Oke. Kita mulai dari mungkin Arsenal aja dulu deh ya. Arsenal, apa yang menarik dari kemenangan Arsenal? Ya, pertama ini menunjukkan kembali lagi bukan hanya Arsenal subur dalam hal mencetak gol, tapi juga bagaimana mereka juga kuat dalam bertahan. Arsenal selain yang paling banyak mencetak gol sejauh ini sampai dengan pekan ke-31 di IPL, tapi mereka juga yang paling sedikit kebobolan dengan 24 gol. Jadi 3 musketeer di lini belakang, William Saliba dan Gabriel duet, serta Ben White yang semakin matang di sisi kanan merupakan kunci. Memang di kiri masih ada PR di sana. Kiwior Kiwir dan Zinchenko masih dirotasi karena memang ya belum ada yang benar-benar bisa meyakinkan Arteta nampaknya. Nanti mungkin kalau Jurien Timber kembali, gue rasa kalau dia bisa kembali ke performa seperti ketika menghadapi City ya di Community Shield di awal-awal, mungkin dia akan mengisi lebih firm lagi lah, seperti dulu Arsenal punya di kiri Ashley Cole, di kanan Laurent Etienne-Meyer, dan juga di tengahnya Sol Campbell dan Kolo Toure ya, kayak gitu. Oke. Jadi Arsenal saat ini ada di puncak klasemen untuk sementara waktu. Waktu itu gue sempat bilang ya, mungkin gak di sini, Arsenal hanya 24 jam di puncak klasemen karena Liverpool kemungkinan akan menang. Ternyata Liverpool justru ditahan oleh MU. Tapi nanti kita akan bahas soal itu. Dan satu lagi soal Arsenal juga, pertahanan mereka sejauh ini masih di kisaran 20-an. Tepatnya 24 kali mereka hanya kebobolan, dan ya itu tadi karena kekuatan lini belakang mereka yang cukup solid, dan tentunya juga faktor Declan Rice yang memang menjadi murah harganya. Kalau kita ingat 100 juta waktu awal-awal kok mahal banget, ternyata fungsinya sangat penting dalam menyekat pertahanan di tengah ya ketika ada transisi menyerang dari lawan pertama kali. Dan juga kita lihat bagaimana peran pemain pengganti seperti Trossard yang menciptakan killing goal. Kalau kita lihat setelah ada gol Bukayo Saka dari titik putih setelah Gabriel Jesus diganjal, kemudian dari Kai Havertz, ini juga Chelsea connection, assist dari Jorginho. Kemudian ada gol ketiga dari Trossard yang juga hasil pressing dari seorang Trossard itu sendiri. Dia pressing, dia dapat bola, kemudian dia tik-tak dengan Kai Havertz dan akhirnya menjebol gawang Brighton untuk menyelesaikan pertandingan ya. Dan ini menjadi modal yang sangat penting buat menghadapi Munchen nanti tanggal 10 bulan 4 atau 2 harian dari sekarang lah, kurang lebih 2 atau 3 hari dari sekarang ya. Jadi midweek gitu ya. Ya kita lihat, mudah-mudahan Arsenal bisa memutus nemesisnya karena dari dulu selalu susah kalau ketemu Munchen. Oke, mungkin dari Arsenal itu dulu, gue rasa ya kemarin dia main bagus lah mereka secara umum dan menurunkan. Nah ini dia sedikit mungkin gue tambahin ya, pentingnya tim yang punya ekspektasi besar, kompetisi juga banyak. Kemarin lawan Luton, Arteta melakukan rotasi yang cukup pas ya, jadi banyak pemain yang istirahat termasuk Bukayo Saka yang memang kurang fit dan menang lawan Luton. Dan kemudian di pertandingan kali ini Bukayo Saka bisa main dan bisa memberikan gol pembuka melalui titik putih gitu ya. Jadi turun dengan permainan terbaik lah, dengan pemain terbaik di lawan Brighton. Oke, kita ke Serie A. Ini juga yang seru nih karena gue tahu banyak subscriber gue juga yang pendukung Roma atau Romanisti.
Jadi ini adalah kemenangan yang sangat dinanti-nanti oleh Romanisti. Gua tahu banget mewakili perasaan kalian. Sudah 2 tahun kita menunggu sejak Maret 2022, akhirnya bisa mengalahkan Lazio dan ya, dan kebetulan di saat yang sama eh boloknya kepleset ya di mana eh di Frosinone. Ini juga nggak diduga ya, sehingga akhirnya poinnya dengan Roma jadi terjaga 4 poin, karena kalau tadinya mereka menang jadinya kan 6 poin, jadi 4 poin. Ya, semoga ini bisa dimanfaatkan. Nanti Roma setelah ini masih akan sibuk dulu menghadapi Milan. Ya, ini juga sama nih, modal penting menghadapi Milan. Milan sendiri menang, gue update aja ya. Milan juga nggak lagi main-main ya. Mereka 7 kali kemenangan beruntun. Jadi ini pertama kali sejak 18 tahun yang lalu kalau nggak salah, 2006 terakhir dari data yang gue baca, mereka melakukan 7 win streak ya. Jadi 7 kemenangan beruntun. Jadi luar biasa ya, dengan skuad yang boleh dibilang nggak terlalu mewah, tapi mereka bisa mencatat 7 kemenangan beruntun. Jadi harus hati-hati nanti Roma, dan setelah itu di Serie A Roma akan menghadapi Udinese. Oke. Terus fakta yang menarik lagi adalah ini kemenangan pertama De Rossi tentunya sebagai pelatih, dan terakhir gue masih ingat, mungkin teman-teman juga ingat, terakhir itu De Rossi menjalani laga derby itu sebagai pemain tahun 2019, dan itu dia kalah. Jadi kita masih, kalau kalian nonton, kalian bisa lihat bagaimana dia meluapkan kegembiraannya dengan meloncat meluk staff, jadi kita bisa memahami ya. Ya, gol tunggal dari Mancini, assist dari Dybala, sekali lagi Dybala. Jadi gini, kita senang dengan apa yang dilakukan De Rossi ya sebagai Romanisti di Roma, tapi juga kita lihat banyak legacy dari Mourinho yang akhirnya bermanfaat. Dan satu yang kita juga gua yang menarik ya, yang mungkin nggak terlalu ngeh kita, tapi yaitu penampilan Miles Villar. Ya, jadi dia itu sudah tampil 11 kali beruntun. Ya, 11 kali beruntun sejak terakhir kali Rui Patricio itu main kalah lawan Inter 4-2. Setelah itu Villar ditampilkan dan menjadi salah satu alasan ya kebangkitan Roma. Jadi banyak hal juga yang diperbaiki De Rossi dari era sebelumnya, dan dalam 11 laga tersebut seluruh ajang Roma hanya kebobolan 8 kali. Jadi kasarnya secara rata-rata kebobolannya nggak sampai 1 tiap pertandingan. Kemudian hanya kalah sekali dari Feyenoord, itu pun pertandingan yang sebenarnya dari Brighton itu pun sebenarnya pertandingan yang tidak terlalu penting. Kenapa? Karena di leg pertama kita sudah menang 4-0 gitu ya di Olimpico. Jadi di Brighton kita kalah 0-1, ya bisa dimaklumi lah. Itu juga ada beberapa rotasi dan pemain gak terlalu ngotot ya. Jadi ini satu progres yang sangat luar biasa di bawah Daniel De Rossi, pemain yang gue idolakan sejak dia menjalani debut long time ago. Dan satu lagi, comeback Tammy Abraham yang menjalani operasi lutut sejak Juni kemarin, sudah sempat turun lagi, tapi walaupun tidak mencetak gol ya nggak masalah ya. Oke, jadi kita terakhir last but not least, Liverpool dan MU. Ya, gua rasa secara umum kalian juga bisa melihat ya bagaimana pertandingan kemarin. Menurut gue sangat seru, dan menurut gua buat MU ini seperti juara ya, mungkin bisa menahan Liverpool 2-2 di Old Trafford. Dan kalau kita lihat kemarin, memang seperti ketika babak pertama berjalan, kita melihat seperti ini akan menjadi milik milik Liverpool ya. Bagaimana kita lihat MU dibiarkan hanya fokus bertahan ya, nggak ada main cantiknya sama sekali. Gue juga bingung apa yang dilakukan atau di briefing sama Erik ten Hag yang katanya pengusung total football ya, tapi benar-benar bukan hanya parkir bus nih, mungkin parkir kapal induk ya. Kemudian juga tidak ada satu shot on goal pun. Menit 50 lebih persen 49 sekian ya. Tuh gue catat banget, gue ingat begitu gol, gue lihat loh, baru 49 ada blunder dari Kwanzaa yang kemudian dimanfaatkan oleh Bruno Fernandes, dan 1-1 di situ turning pointnya ya kan. Kita tahu setelah itu justru MU berbalik unggul melalui Kobbie Mainoo, dan ini adalah pemain yang paling gue respect di MU. Nggak banyak cengkunek, masih muda, dan berani mengambil keputusan. Jadi gue masih ingat benar ya, ada beberapa pertandingan lalu ya kalau nggak salah, yang dia cetak gol juga, itu dia masuk ke dalam cutting inside, kemudian melakukan shooting. Itu gue lihat nih, orang anak muda berani banget ya.
dan kemarin dia melakukannya lagi. Tendangannya bagus, kualitasnya bagus, mentalitasnya juga bagus. Ini gua rasa dia akan dibawa Southgate ya ke Jerman nanti. Whether dia main sebagai tim inti atau pelapis, gue yakin dia akan dibawa. Ya kemudian ada penalti. Nah, gue tapi objektif, tenang. Jadi menurut gue ini tidak penalti dan sangat aneh. Wasit yang memimpin siapa? Anthony Taylor kalau nggak salah ya. Ya Anthony Taylor. Ini wasit yang emang juga ngerugiin Roma ya di final Europa League kemarin. Jadi ini walaupun gue bukan fans MU, menurut gue itu tidak penalti dan aneh tidak dilihat VAR. Jadi itu memang, nah walaupun mungkin juga kalian bilang ya bodoh juga si Wan-Bissaka ngambil, harusnya nggak perlu. Oke ya, jadi itu dua sisi, tergantung dari mana kalian lihat. Kalau itu gue setuju, dia sebenarnya nggak perlu mengambil itu. Cuman kalau kita lihat secara regulasi sebenarnya itu tidak penalti menurut gue, nggak kena gitu loh. Kemudian ditempel apa sih si Curtis Jones ya atau siapa sih apa namanya, dia tempel kakinya, jadi akhirnya jadi penalti ya. Apa Harvey Elliott ya Harvey Elliott, sorry, yang rambutnya kayak Indomie, jadi ditempel kakinya, harusnya nggak penalti. Dan anehnya Anthony Taylor nggak ngeliat VAR gitu. Tapi anyway ya penalti yang ciri khas dari Salah kalau kalian perhatikan, baik di final Liga Champions 2019 kemarin itu dia pemain yang cenderung penaltinya itu agak sepertiga di bawah gitu ya. Walaupun waktu lawan Spurs sebenarnya karena mungkin mereka tahu Hugo Lloris ini kelemahannya di bawah, bola-bola bawah kalau lagi penalti. Karena pas lawan Argentina pun di final Piala Dunia semua tendangan pemain Argentina itu ke lower, sepertiga bawah gitu. Anyway, ya hasil ini membuat akhirnya terima kasih buat Liverpool, buat MU, karena Arsenal berarti Ramadan di puncak klasemen ya. Oke, terima kasih. Itu update dari gua. Ada 3 pertandingan yang kita bahas. Nanti setelah ini gua akan bikin video soal timnas, mungkin nanti sore, nanti malam, atau besok. Yang pasti mungkin ini akan menemani menjelang ngabuburit, karena ini gua rekam jam 12:30 siang, jadi mungkin gua upload sekitar jam 2. Terima kasih dan salam sehat buat kalian semua.